Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu dengan Bu Risa ya. Hari ini kalian akan belajar matematika, penjumlahan, pecahan, berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Sudah siap belajar hari ini? Harus siap semua ya. Siapa yang masih ingat tentang pecahan? Nah, di sini ada pecahan 1/2. Nah, yang satu ini yang di atas disebut dengan pembilang, yang duanya yang bawah disebut dengan penyebut. Harus selalu ingat ya, yang atas disebut dengan pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut. Penjumlahan pecahan. Yang pertama, penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Jadi atasnya saja yang dijumlahkan. Kalau bawahnya kalau sudah sama, tidak perlu dijumlahkan. Nah, sedangkan kalau penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut dapat menggunakan metode KPK dan perkalian silang. Yuk sama-sama kita kerjakan dulu contohnya. Contoh penjumlahan berpenyebut sama. Kita lihat di sini nomor 1, 1/4 ditambah 2/4. Kita lihat penyebutnya atau bawahnya. Sudah sama angkanya, artinya kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Yang atasnya saja, jadi kita tulis seperti ini. 1 ditambah 2 karena sudah sama, 4-nya jadi kita tulis 4 saja. Sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Seperti itu saja. Mudah kan? Nah, sekarang kita coba nomor 2. Di sini juga penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Ya, jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja atau yang atasnya saja. 3 ditambah 1/5 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4/5. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Contoh penjumlahan berpenyebut tidak sama dengan menggunakan KPK. Nah, kita lihat nomor 1. Di sini penyebutnya berbeda nih ya, 3/4 ditambah 1/3, 4 dan 3. Nah, seperti yang tadi Bu Guru bilang bahwa untuk mengerjakan ini kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kita menggunakan cara KPK seperti waktu di kelas 4. Jadi kita cari dulu KPK dari 4 dan 3. Kita tulis di sini ya. KPK 4. Siapa yang masih ingat kelipatan 4? 4, setelah itu berapa? 8. Setelah itu 12. Terus kelipatannya 16, 20, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau sudah dapat 4, kita cari kelipatan 3. Kita cari kelipatan 3. 3 kelipatan 3 berapa? 6 ditambah 3, 9 ditambah 3, 12 ditambah 3, 15 ditambah 3, 18, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari 2 kelipatan 4 dan 3, manakah angka yang sama? Ya, angka yang sama ini adalah angka 12. Nah, ya, tidak ada lagi yang sama, berarti angka KPK-nya adalah 12. Oleh karena itu, kita jadikan 12. 12 ditambah 12, kita tulis dulu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat siapa yang masih ingat pecahan senilai? Nah, kita ubah ke pecahan senilai. Jadi kita ubah angka 4 ini menjadi angka 12. Caranya dengan dikali. 4 dikali berapa sama dengan 12?
4 dikali 3. Betul ya? Kalau bawahnya dikali 3, maka atasnya pun harus dikalikan 3. Harus sama dengan bawahnya. Ya, 4 dikali 3, 12. 3 dikali 3, 9. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian sekarang yang sebelahnya. 3 supaya jadi 12. 3 dikali berapa supaya jadi 12? 3 dikali 4. Nah, kalau bawahnya sudah dikali 4, maka atasnya pun harus dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12, 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkannya seperti tadi, menjumlahkan pembilangnya. 9 ditambah 4 per 12. 9 ditambah 4 sama dengan 13 per 12. Kalau kalian sudah bisa mengubah menjadi pecahan campuran, maka pecahan campurannya hasilnya berapa? 1 per 12. Seperti itu ya anak-anak. Jadi seperti ini sudah betul, seperti ini juga sudah betul. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 2. Kita lihat soalnya. 4 per 5 ditambah 2 per 3 sama dengan berapa? Nah, di sini penyebutnya berbeda. 5 dan 3. Kita cari dulu KPK dari 5 dan 3. Kita cari kelipatan 5. 5 ditambah 5, 10 ditambah 5, 15 ditambah 5, 20 ditambah 5, 25, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari angka 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, kita lihat apakah sudah ada yang sama angka antara 5 dan 3. Nah, di sini ada ya, angka 15. Jadi KPK-nya adalah 15. Maka penyebutnya kita jadikan 15. Nah, penyebutnya kita tulis dulu ya. Jangan lupa pernya juga jangan ketinggalan ya. Nah, sekarang kita jadikan pecahan senilai. 5 dikalikan berapa sama dengan 15? Ya, 5 dikali 3 ya. Kalau bawahnya dikalikan 3, maka atasnya juga harus dikalikan 3. 4 kali 3 berapa? 12. 3 dikali berapa supaya jadi 15? 3 dikali 5. Kalau bawahnya dikalikan 5, maka atasnya juga dikali 5. 3 dikali 5, 15. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja. 12 ditambah 10 per 15 sama dengan 22 per 15. Seperti ini saja sudah betul, atau kita ubah jadi bentuk campuran yaitu 15, 7 per 15. Masih ingat kan cara seperti ini? 22 dibagi 15 sama dengan 1, sisanya 7 per 15. Diulang lagi ya, pelajaran-pelajaran kelas 4-nya. Oke, ini adalah contoh penjumlahan berpenyebut tidak sama dengan menggunakan KPK. Nah, sekarang contoh penjumlahan berpenyebut tidak sama dengan perkalian silang. Jadi ada dua metode ya untuk menyamakan penyebutnya. Kalau tadi dengan KPK, kalau yang kedua ini dengan cara perkalian silang. Nanti kalian pilih mana cara yang paling mudah menurut kalian, oke? Nah, sekarang kita lihat soalnya sama seperti tadi. Apakah dengan cara yang berbeda jawabannya tetap sama? Yuk, kita sama-sama kerjakan. Nomor 1,
3/4 ditambah 1/3. Lihat penyebutnya berbeda. Nah, cara mengkalikan silang adalah pertama, kita harus mengkalikan terlebih dahulu penyebutnya. Ya, dikalikan terlebih dahulu penyebutnya. 4 dikali 3. Kita tulis di sini. 4 dikali 3 berapa anak-anak? 12. Ditambah 12. Seperti itu ya anak-anak ya. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian kita kalikan silang. Yang ini, yang atas pembilang atas ini dikalikan yang bawah. Penyebut yang bawah. 3 kali 3 tuh silang kan? 3 kali 3 berapa? 9. Nah, yang sebelahnya 1 dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan berapa? 4. Sama dengan 9 ditambah 4 per 12. Sama dengan 13 per 12. Seperti ini saja sudah boleh atau diubah jadi bentuk pecahan campuran 1 per 12. Nah, ini cara perkalian silang. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 2. 4/5 ditambah 2/3 sama dengan berapa? Sekarang kita kalikan dulu penyebutnya. 5 kali 3 sama dengan 15 ditambah 15. Nah, sekarang baru kita kalikan silang. Yang depan dulu ya, jangan yang sampingnya dulu. 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? Sama dengan 12. Kemudian 2 kali 5. Sama dengan 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan. 12 ditambah 10 per 15 sama dengan 12 ditambah 10. 22 per 15. Atau kita ubah ke dalam pecahan campuran jadi 7 per 15. Ingat ya, pecahan campuran hanya berlaku untuk yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sudah seperti ini saja sudah betul, apalagi ditambah dengan pecahan campurannya. Nah, bagaimana? Menurut kalian lebih mudah yang metode KPK atau perkalian silang? Terserah kalian ya, mau pakai metode yang mana. Sekarang silahkan kalian kerjakan soal di bawah ini. Ada 10 soal. 5 soal pecahan berpenyebut sama, penyebutnya sama semua ya. Dan 5 soal dengan penyebut tidak sama. Oke, selamat mengerjakan. Kerjakan dengan teliti dan tidak terburu-buru. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.